Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan saat ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita sifat istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah impikan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mencoba kami berbagi tentang keutamaan tahajud, di mana sebagian dari teman-teman ada yang merequest mungkin barangkali menguatkan kembali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika kita ingin melakukan sesuatu ibadah, maka tentunya kita harus tahu dulu apa itu keutamaannya, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tepatnya. Karena kalau hanya sekedar tahu tanpa mengetahui apa saja keutamaannya, maka barangkali kita kurang semangat untuk menjalankannya. Baik teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tahajud ini adalah ciri-ciri orang-orang yang saleh. Di mana kita sering impikan, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi hamba-hamba yang saleh. Lalu bagaimana menjadi hamba-hamba yang saleh itu? Maka tentunya salah satunya adalah membiasakan diri untuk bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah yang lebih tepatnya, yang lebih dekat, maka waktu-waktu itu adalah waktu di mana setelah kita tidur dan melaksanakan sholat sunnah yang kita sebut dengan tahajud. Maka saking nikmatnya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan kita ini, saking nikmatnya melaksanakan sholat malam, diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, maka kaki beliau itu tidak terasa saking banyaknya sujud, menikmati indahnya sholat malam itu bengkak, saudara-saudaraku. Maka sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa orang-orang yang ingin meraih kesuksesan baik di dunia sampai ke akhirat, maka salah satu jalannya ini adalah mereka senantiasa menegakkan atau mendirikan sholat malam, tahajud. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama keutamaan salat, mereka akan diangkat karirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di mana Allah Subhanahu wa taala perkenankan setiap seorang hamba yang ingin merubah karirnya menjadi ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan melaksanakan salat tahajud. Barangkali aktivitas kita, pekerjaan kita ini barangkali membelenggu kita. Kurang tepatkah? Barangkali kurang serkah? Ataupun kita terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang haram? Maka dengan tahajud Allah akan arahkan kita, bimbing kita di karir yang lebih baik daripada biasanya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terhadap kesulitan dalam hidupnya. Setiap hamba pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu cobaan. Tetapi tidak semua seorang hamba itu mau mengambil solusinya.
Maka orang-orang yang ahli tahajud, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mencari solusi itu melalui salat malam. Tahajud itu karena kedekatan dia dibangun oleh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka membiasakan bangun malam salat tahajud itu artinya dia ingin mencari solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya saudara-saudaraku, solusi yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli tahajud itu tidak lama. Malamnya dia bangun, paginya Allah berikan solusi. Atau lebih dahsyatnya lagi, baru melaksanakan solat, selesai solat langsung ada solusinya. Ya, jika Anda tidak percaya dengan ini, maka Anda bisa buktikan. Solatlah malam, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, janji Allah itu akan benar adanya. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan aktivitasnya. Ini juga sangat penting. Maka kita bekerja setiap hari, bangun pagi lalu kita melakukan aktivitas. Kita tidak tahu ada rintangan apakah yang kita akan jalani. Maka sering saya sampaikan bahwa kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah misteri yang kita tidak akan pernah tahu siapa saja yang orang-orang yang akan menghadang kita. Ujian apa saja yang kita akan alami di hari ini. Maka orang-orang ahli tahajud, saudara-saudaraku, mereka akan dimudahkan aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendikan, ya Allah, yassir umurana wa la tu'assir. Mudahkanlah urusanku ya Allah hari ini. Maka itu dipanjatkan ketika dia melaksanakan sholat tahajud. Dan yang keempat, yang lebih dahsyatnya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli tahajud yang membiasakan dirinya bangun malam, mereka akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap aktivitasnya, di setiap perbuatannya, jika ada yang menghalanginya, ada yang menyungkurkannya, ada yang menyingkirkannya, maka Allah lah yang memberikan pertolongan. Tahu sendiri saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pekerjaan kita pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dalam bisnis kita akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Apapun pekerjaannya, pasti bukan 100% orang akan suka dengan kita. Akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu sudah sunnatullah. Tetapi bagaimana orang-orang yang ahli tahajud itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan tidak ada punya masalah. Seakan-akan masalah itu ringan begitu saja karena Allah sendirilah yang berjanji untuk menolongnya. Maka ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita bangun kembali motivasi kita untuk beribadah. Bukan hanya cukup dengan salat 5 waktu, bukan hanya cukup dengan salat rawatib, tetapi kita bangun ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sungguh bangun di tengah malam itu lebih mengena dalam hati dan lebih mengkokohkan bacaannya. Artinya apa saudara-saudaraku? Walaupun ini teras amalan yang sangat berat, tetapi kita coba pelan-pelan, insyaallah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia yang fana ini menuju ke kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.